Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Di sini kita izin untuk menjelaskan tentang aglosia ya. Nah, berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Ada Naura, ada Damara, ada Aridina, ada Muktada, ada Naila, ada Filipina, ada Afifa, ada Rizkina, dan ada Soraya. Selanjutnya, kita lanjut ke materi ya. Tahukah kamu, organ kecil di dalam mulut kita ini bukan cuma buat merasakan pedas atau manis. Yap, inilah dia, lidah, si otot super aktif yang menjadi bintang di balik kegiatan makan, bicara, bahkan bernafas. Secara anatomi, lidah mempunyai bagian-bagian yang penting, seperti radix atau akar lidah, dorsum atau punggung lidah, dan juga tip, yaitu ujung lidah. Nah, dorsum ini dibagi menjadi dua wilayah, yaitu anterior serta posterior, yang dipisahkan oleh sulcus terminalis, yaitu alur berbentuk huruf V. Di permukaannya, ada struktur-struktur penting seperti papilla filiformis, papilla fungiformis, sampai papilla falata, yang semuanya membantu kita merasakan makanan. Tapi, lidah bukan cuma soal rasa, ia juga bantu pembentukan rahang, bicara, serta menjadi cermin kesehatan tubuh kita loh. Jadi kita akan melanjutkan untuk membahas tentang perkembangan lidah waktu embriogenik. Perkembangan lidah sendiri dimulai pada minggu keempat dari embriogenesis. Lidah sendiri terbagi menjadi dua pertumbuhan, yaitu sepertiga posterior dan juga 2/3 anterior, yang disebut juga dengan root of the tongue. Antara sepertiga posterior dan 2/3 anterior ini dipisahkan oleh sebuah alur yang berbentuk V yang dikenal dengan terminal sulcus. Pada gambar kita bisa melihat bahwa terminal sulcus ini ditandai dengan warna merah yang memisahkan antara sepertiga posterior dan juga 2/3 anterior. Sepertiga posterior ini berkembang dari arch pharyngeal nomor 2, 3, dan 4. Sedangkan 2/3 anterior itu berkembang dari pharyngeal arch yang pertama. Selanjutnya, kita akan membahas dua perkembangan dari lidah, yaitu sepertiga posterior dan 2/3 anterior. Kita mulai dari 2/3 anterior terlebih dahulu, di mana 2/3 anterior ini berkembang pada minggu keempat dari embriogenik. Anterior 2/3 ini berkembang ketika mesodrom lengkung faring pertama berkembang dan terjadi pembengkakan atau penonjolan membentuk dua tonjolan lateral yang disebut dengan lingual swelling dan juga satu tonjolan medial yang dikenal dengan tuberculum impar. Selanjutnya, dua tonjolan lateral atau lingual swelling ini serta tuberculum impar akan bergabung dan membentuk 2/3 anterior dari lidah. Bisa kita lihat dari gambar di mana nomor 2 itu menunjukkan tuberculum impar, sedangkan nomor 1 itu menunjukkan dari lingual swelling, di mana keduanya itu akan bergabung dan membentuk 2/3 anterior dari lidah, dan keduanya akan bertemu di garis tengah dari lidah yang akan memisahkan otot-otot lidah kiri dan kanan yang disebut dengan midline fibrous lingual. Selanjutnya kita lanjut kepada 1/3 posterior dari lidah, itu juga berkembang pada minggu keempat dari proses embriogenik. Pada posterior 1/3 ini, dia berkembang dari pharyngeal arch nomor 2, 3, dan 4, di mana akan terjadi penonjolan antara pharyngeal arch 2 dan 3 selama minggu keempat. Penonjolan ini disebut dengan copula. Selanjutnya juga akan terjadi penonjolan antara pharyngeal arch 3 dan 4 selama minggu keempat dari embriogenik yang disebut dengan hipobranchial eminentia. Kita bisa lihat pada gambar, hipobranchial eminentia ini ditunjukkan pada nomor 4. Selanjutnya, hipobranchial eminentia akan tumbuh ke atas dan tumbuh di atas kopula dan membentuk mukosa sepertiga posterior lidah dan akan menyatu dengan 2/3 anterior membentuk lidah yang utuh. Pernah dengar tentang kondisi langka bernama aglosia? Aglosia merupakan kelainan bawaan atau kongenital yang sangat jarang terjadi, ditandai dengan tidak adanya lidah.
Ya, sama sekali tidak ada jaringan lidah sejak lahir. Penyebab utamanya yaitu gagalnya jaringan embrional membentuk lidah selama masa perkembangan janin. Tapi hati-hati, jangan keliru. Aglosia berbeda dari kondisi lain seperti hipoglosia serta mikroglosia. Hipoglosia itu lidah ada, tapi hanya sebagian. Sedangkan mikroglosia, lidahnya sangat kecil, kadang cuma tampak seperti tonjolan kecil. Sedangkan pada aglosia, benar-benar tidak ada lidah. Tidak secara anatomi dan tidak pula secara fungsi. Bayangkan, makan, bicara, bahkan menelan semuanya jadi tantangan besar. Sampai hari ini, penyebab pasti dari aglosia masih menjadi misteri medis. Namun, para ilmuwan menduga ada beberapa faktor yang mungkin berperan selama masa embriogenesis. Di antaranya, penyakit demam pada ibu hamil, konsumsi obat-obatan tertentu, hipotiroidisme, infeksi sitomegalovirus, dan juga hipotesis vaskular. Hipotesis di atas menyebutkan bahwa gangguan aliran darah akibat panas atau prosedur medis pada masa kehamilan awal, tepatnya sebelum minggu ke-10, dapat mengganggu pembentukan lidah. Meski belum pasti, semua faktor ini menunjukkan betapa kritisnya periode awal kehamilan dalam membentuk organ tubuh manusia, termasuk lidah. Patofisiologi yang mendasari aglosia melibatkan gangguan perkembangan embriogenik normal dari pembengkakan lingua lateral dan impar tuberkulum selama bulan kedua kehamilan. Sebagian besar kasus aglosia berhubungan dengan malformasi tungkai kongenital dan kelainan kraniofasial lainnya seperti hipodaktili, adaktili, celah langit-langit, urutan Pierre-Robin, sindrom Hanhart, sindrom Moebius, dan kelumpuhan saraf. Penelitian pada hewan menunjukkan bahwa faktor transkripsi HEN2 berperan dalam morfogenesis lidah dan perkembangan lengkung tungkai dan cabang. Apa yang terjadi pada aglosia? Pada aglosia terjadi gagal total pembentukan struktur awal lidah, baik itu tuberkulum impar, tonjolan lateral, maupun kopula. Akibatnya, tidak terbentuk bagian anterior maupun posterior lidah. Tidak ada jaringan muskular, mukosa, atau otot lidah yang berkembang. Kegagalan ini kemungkinan besar terjadi antara minggu ke-4 hingga ke-8 kehamilan, saat seluruh proses embriologis pembentukan lidah sedang berlangsung kritis. Faktor yang dicurigai menyebabkan gangguan ini meliputi disrupsi vaskular akibat paparan panas ekstrem atau iskemia pada fase embriogenesis awal oleh Sacker pada tahun 2021, kemungkinan peran teratogen atau gangguan genetik yang belum teridentifikasi secara spesifik oleh Srishti pada tahun 2021, dan kelainan ini bersifat sporadis, tidak diturunkan secara genetik, dan hingga kini belum ditemukan mutasi kromosom yang spesifik pada kasus aglosia. Selanjutnya, kita akan membahas dampak ketiadaan lidah terhadap struktur dan fungsi. Ketiadaan lidah bukan hanya menghilangkan satu organ, tetapi mengganggu seluruh sistem yang tergantung padanya. Inilah mengapa aglosia memiliki dampak yang luas. Ada 4 aspek utama yang terdampak secara signifikan pada kondisi aglosia. Yang pertama, struktur kraniomaksilofacial. Yang kedua, fungsi menelan. Yang ketiga, fungsi artikulasi dan bicara. Serta yang keempat, fungsi pernapasan. Mari kita bahas satu persatu bagaimana tidak adanya lidah dapat mengganggu keempat fungsi vital ini. Dampak aglosia terhadap struktur kraniomaksilofacial. Dalam kondisi normal, lidah berfungsi sebagai catakan alami bagi rahang atas dan rahang bawah. Gerakan lidah yang terus-menerus memberikan tekanan fisiologis yang sangat penting bagi pertumbuhan lengkung rahang. Tanpa adanya lidah, lengkung rahang menjadi sempit atau disebut atresia. Palatum atau langit-langit mulut pun tumbuh menjadi lebih tinggi dan dalam. Selain itu, tekanan dari lidah juga penting untuk membantu erupsi gigi. Sementara, pada kondisi aglosia, hal ini terganggu. Lalu, bagaimana hasilnya? Pada kondisi aglosia, sering terjadi agenesia gigi permanen, kerusakan dini pada gigi sulung, dan susunan gigi yang berjejal. Ketidakseimbangan antara otot pipi, bibir, dan tidak adanya otot lidah menyebabkan maloklusi berat. Artinya, hubungan antara rahang atas dan rahang bawah menjadi tidak normal, mempengaruhi fungsi dan juga estetika wajah. Jadi, kehilangan lidah sejak lahir tidak hanya menghilangkan kemampuan bicara dan makan, tetapi benar-benar membentuk ulang struktur wajah seseorang secara drastis. Dampak pada fungsi menelan. Dalam proses menelan yang normal, lidah memegang peranan utama. Ia mendorong bolus makanan ke belakang menuju faring agar bisa ditelan dengan efisien. Tetapi, pada penderita aglosia, kemampuan ini hilang. Akibatnya, tubuh harus beradaptasi. Mereka menggunakan dasar mulut, pipi, bahkan otot wajah
untuk mengompensasi fungsi lidah yang hilang. Seringkali, pasien perlu menggerakkan kepalanya ke belakang atau bahkan menggunakan jari untuk mendorong makanan ke tenggorokan. Ini bukan hanya tidak efisien, tetapi juga sangat beresiko. Karena tidak ada kontrol yang baik, proses menelan menjadi berulang-ulang atau disebut multiple swallowing. Makan menjadi aktivitas yang melelahkan dan bisa menimbulkan risiko tersedak. Tanpa lidah, menelan bukan lagi gerakan refleks yang mudah, tetapi menjadi proses yang penuh tantangan sejak bayi hingga dewasa. Dampak kondisi aglosia terhadap fungsi artikulasi dan bicara. Lidah merupakan peran utama dalam artikulasi dan juga bicara. Tanpanya, banyak suara yang tidak bisa dihasilkan secara normal. Fonem seperti T, D, N, S, dan L semuanya sangat tergantung pada gerakan dan posisi lidah. Untuk mengatasi ini, pasien dengan aglosia menggunakan kompensasi. Tanpa lidah, penderita aglosia harus mengandalkan otot wajah, palatung lunak, atau dasar mulut untuk berbicara. Hal ini menyebabkan suara menjadi kurang jelas, terdengar sengal, atau menyalahi aturan bunyi, dan kesulitan mengucapkan kata-kata tertentu. Gangguan artikulasi ini bukan hanya masalah komunikasi, tetapi bisa berdampak besar pada perkembangan psikososial anak, terutama dalam lingkungan sosial dan juga pendidikan. Maka dari itu, terapi bicara sejak dini sangatlah penting untuk membantu pasien mengembangkan cara alternatif dalam berkomunikasi yang efektif. Dampak kondisi aglosia terhadap fungsi pernapasan. Lidah juga membantu menjaga posisi rahang dan volume rongga mulut. Tanpa lidah, pasien cenderung bernapas lewat mulut ketika bentuk rahangnya tidak normal dan kemampuan menutup mulut dengan rapat menjadi terganggu. Pada epidemiologinya, aglosia adalah kelainan yang sangat langka. Insidensi oromandibular limb hypogenesis syndrome yang mencakup aglosia adalah sekitar 1 per 175.000 kelahiran hidup oleh Saker 2021. Kasus aglosia murni tanpa kelainan ekstremitas lain atau sindrom lain jauh lebih jarang. Aglosia lebih sering terjadi pada laki-laki dengan rasio 4:1 dibanding perempuan. Dampak klinis dan penata laksanaan aglosia. Aglosia tidak hanya berdampak fungsi fisik, tetapi juga mempengaruhi kondisi psikologis dan sosial seseorang. Karena lidah sangat penting sejak lahir, terutama untuk menyusu dan makan, bayi yang lahir tanpa lidah seringkali mengalami kesulitan bertahan hidup. Faktanya, sebagian besar bayi yang baru lahir dengan kondisi aglosia tidak bertahan lebih dari 3 hari. Namun, dengan penyesuaian cara pemberian makan dan perawatan medis yang tepat, bayi dapat mendapatkan asupan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Penata laksanaan aglosia membutuhkan kerjasama dari berbagai profesi medis seperti ahli gizi, psikolog, terapi wicara, dokter gigi umum, ortodonti, ahli bedah maksilofasial, hingga implantologi. Secara klinis, perawatan ortodontik dan pembedahan seringkali diperlukan untuk mengatasi gangguan pertumbuhan rahang dan susunan gigi akibat tidak adanya lidah. Sebanyak 21,1% kasus menggunakan teknik osteogenesis distraksi ortopedi untuk memperluas lengkung gigi. Beberapa prosedur lain yang umum dilakukan meliputi ekspansi tulang rahang secara cepat, ekspansi mandibula, serta osteogenesis distraksi. Semua ini bisa diikuti dengan perawatan ortodontik sejak usia dini. Tujuan dari perawatan ini adalah menyelaraskan gigi yang berjejal, menciptakan hubungan oklusi yang fungsional, serta memperbaiki estetika wajah dan struktur rahang. Kesimpulannya, ketiadaan lidah berdampak luas terhadap perkembangan struktur wajah, fungsi dasar tubuh, hingga kualitas hidup penderita. Penanganan aglosia harus bersifat multidisipliner, menyeluruh, dan dilakukan sedini mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal, baik dari segi fungsi maupun penampilan.